Bapak dikasih Tuhan, beberapa waktu terakhir dan akhir-akhir ini mungkin kita mendengar sebuah pemberitaan dari seorang seorang dokter tentang juru selamat. Ada satu pandangan yang baru yang menamakan dirinya Kristen progresif. Salah satu paham yang ada pada mereka adalah tentang juru selamat. Menurut mereka adalah Allah itu kasih, benar Allah itu kasih, tetapi kasihnya dimaknai dengan sesuatu yang lain. Dia akan memberi pengampunan dari semua ciptaannya dipastikan masuk surga, bahkan bagi orang yang tidak kenal Kristus sekalipun. Bahkan yang paling ekstrim adalah iblis pun akan diselamatkan. Lalu terkait dengan keselamatan, dalam pelajaran tersebut bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang Kristen. Benar. Tetapi untuk agama-agama lain, untuk budaya-budaya lain, ada hidden Christ, ada juru selamat yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka juga mempunyai Yesus Kristus yang menjadi juru selamat mereka. Artinya menurut paham mereka, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Kenapa? Karena ada hidden Christ, ada Kristus yang lain. Jadi maaf, agama A ada juru selamat, agama B ada juru selamat, agama C ada juru selamat. Jadi nanti surga ada kafe-kafenya. Sebuah gambaran ini, ada rumah yang luas, di dalamnya ada kamar-kamar. Kamar satu jadi surganya orang Kristen, kamar dua jadi surganya agama lain, kamar C jadi agama orang lain. Jadi Yesus bukan satu-satunya juru selamat menurut pandangan dari Kristen progresif. Lalu yang pertanyaan kita, benar nggak sih Yesus itu satu-satunya juru selamat? Ini adalah pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum masuk ke dalam, mari kita sama-sama baca bagian firman Tuhan. Kita melihat dari Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, dan berarti Allah menyertai kita. Untuk memahami ini, yang kita melihat satu perbuatan yang digenapi di dalam Matius 1 ayat 21 ini, kita geser sedikit di dalam Yesaya 43, kita membaca ayat ke-10 sampai dengan 13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada alam hidup, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat dan selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapatkan melepas dan di tanganku dan melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Bapak Ibu, dari melihat bagian-bagian ini, Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan Alkitab menyatakan bahwa kita memerlukan seorang juru selamat. Kenapa? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang jahat. Dosa membuat orang memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Dosa membuat seseorang memiliki kecenderungan melawan Allah. Dan sebagai akibat dosa, manusia
pantas menerima hukuman dari Allah, yaitu menerima berkat Allah, menerima penghakiman dari Allah. Dan satu-satunya hukuman bagi para berdosa yang melawan Allah yang kekal adalah hukuman yang kekal. Karena manusia harus menerima hukuman yang kekal, maka dipastikan manusia kita memerlukan seorang juru selamat. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa juru selamat yang disebutkan di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi? Bapak Ibu, di dalam Yesaya yang kita baca tadi, Yesaya 43, juru selamat mengandung makna bahwa tindakan dari Dia yang menyelamatkan. Jadi dari bahasa aslinya mengandung makna bahwa tindakan dari Dia, sehingga yang aktif mengambil tindakan itu Dia, dan Dia menuju kepada Allah. Jadi juru selamat di sini mengandung makna menolong, mengandung makna melindungi, mengandung makna membebaskan dan menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Membebaskan atau mencari jalan untuk membebaskan seseorang dari sebuah beban. Tujuannya kemana? Tujuannya dia dipisahkan supaya dia tidak menanggung beban itu. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungannya manusia harus menerima penghukuman kekal. Itu yang harus dia tanggung. Sehingga Yesaya memberikan makna bahwa memisahkan, memelihara, menyelamatkan dari yang seharusnya menerima penghukuman kekal untuk tidak menanggung beban dari penghukuman kekal tadi. Sehingga kalau kita melihat dari Yesaya 43 tadi menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan manusia dengan cara memindahkan manusia dari hidup di bawah penghukuman, hidup di bawah murka Allah, dan dia dibebaskan dari murka itu dan dibebaskan dari penghukuman itu. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yesaya tadi kita melihat bahwa ada seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Lihatlah itu hamba yang kupilih, yang kukasihi. Kalau kita membaca di dalam Matius 12 sebagai penggelapan dari Yesaya 43 tadi, Allah dipilih sebagai hamba yang ditunjuk oleh Bapa untuk menerima beban, untuk menerima penghukuman dari Allah yang seharusnya diberikan kepada setiap pendosa. Karena tidak seorang pun bisa terlepas dari penghukuman dari Allah. Dan penghukuman itu tidak akan bisa dihindari. Dan penghukuman tadi bersifat kekal. Kenapa? Karena dosa membawa seseorang masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Dan Allah sendiri yang bertindak, Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan setiap umat pilihannya. Kalau kita membaca di Yesaya 43 tadi, dikatakan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi, dan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripada katanya. Sehingga tindakan penyelamatan tadi, tindakan Bapa memberikan juru selamat tadi adalah tindakan Allah atas inisiatif dari Allah dan dimulai dari ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kalau Yesus adalah pribadi yang membawa kita, yang melepaskan kita dari beban kematian yang kekal, beban dari dampak dosa dan murka Allah, perbudak juru selamat bagi kita. Di dalam Yesaya 43 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Bapak Ibu, Allah yang memisahkan kita dari kematian,
Allah yang memisahkan kita dari yang tidak berguna, menjadi pribadi pilihan Allah. Jadi inisiatif yang memisahkan itu datangnya dari Allah. Karena kata Yesa berbicara, dia yang bertindak untuk memisahkan, dia yang bertindak untuk mencabut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara keselamatan yang dilakukan oleh Allah, Allah berinisiatif untuk mencabut. Jadi memang kita dikhususkan oleh Allah, kita dikhususkan dari Allah, dan kita diselamatkan oleh inisiatif Allah sendiri. Jadi tindakan keselamatan itu dimulai dari Allah. Itu di dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana di dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru ternyata bahasa aslinya juga mengatur para menyelamatkan dan melepaskan dari bahaya, melepaskan dari kehancuran dan lain-lainnya yang menuju kepada pemulihan. Dan di dalam prosesnya, sang juru selamat tadi dia memastikan dan memelihara supaya orang yang dipilih dan diselamatkan tadi tidak masuk ke dalam sesuatu yang cemar. Dan secara teologis saya menemukan satu hal yang apa namanya, selama ini saya tidak tahu bahwa ternyata kata soker ini dia melengkapi kata kurios. Soker selalu bekerja di dalam kurios. Artinya bahwa juru selamat tadi merupakan sebuah peran dari Allah, peran dari sang kurios dalam upaya untuk mencabut pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Dia memelihara hidupnya dan dia mengantar, membawa ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah keselamatan kita. Allah menyelamatkan manusia jatuh dari dosa itu mutlak anugerah dari Allah. Jadi karena keselamatan itu mutlak dikerjakan oleh Allah. Jadi tidak ada peran sedikit pun dari yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diselamatkan itu mutlak anugerah dari Allah. Lalu apa yang kita temukan dari anugerah tadi? Bahwa Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Itu berbicara Allah sendiri yang berinisiatif untuk melepaskan manusia untuk tidak menanggung murka Allah. Dan juru selamat itu sendirilah yang menanggung murka Allah itu. Yesus menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, tetapi Yesus juga menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir itu sudah hidup di dalam kuasa dosa. Gak perlu diajari pun seorang anak kecil bisa melakukan dosa. Yesus sebagai juru selamat juga menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa. Karena setiap orang yang berdosa ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Anak kecil gajah ini memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Manusia lahir pada dasarnya manusia mencintai dosa. Tetapi kembali, manusia mendapatkan anugerah dari Allah melalui karya keselamatan. Lalu bagaimana respon kita? Saya katakan tadi bahwa
Keselamatan kita dapatkan secara cuma-cuma, tetapi keselamatan bukan murahan. Dan keselamatan terjadi ketika kita meresponi panggilan keselamatan dari Allah. Apa respon kita? Respon kita hanya satu, hanya percaya kepada Yesus. Ini. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada Allah lain. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Bapak Ibu, tidakkah kita hanya percaya kepada Yesus? Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Kalau Allah yang menyelamatkan, berarti Allah meluputkan kita dari maut. Kapan itu terjadi? Ketika kita beriman kepada Yesus. Kata teman-teman di masjid semalam, mudah banget untuk masuk surga. Saya katakan mudah, hanya percaya kepada Yesus. Tetapi prosesnya yang mudah. Saya baru ditanya, Pak, sulitnya di mana? Ada satu yang saya sampaikan. Ketika kamu dimusuhi orang, bisa tak kamu mengasihi? Ketika kamu ditampar pipi kirimu, mau nggak kamu dibilang pipi kanan? Ketika kamu disakiti, mau nggak kamu mengasihi? Dia bilang susah. Kalau itu, tapi satu cerminan kepada kita. Orang boleh bilang susah, orang boleh bilang apapun. Tetapi yang pasti adalah keselamatan diberikan kepada Allah secara cuma-cuma, dan itu mutlak anugerah dari Allah. Dan Yesus membawa manusia, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Yesus menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Bahkan Yesus menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa. Jadi Bapak Ibu, keselamatan sepenuhnya merupakan karya Allah di dalam Yesus, yang menanggung salib, yang membayar penghukuman, yang diadili harusnya kita, tetapi Tuhan Yesus sebagai juru selamat menggantikan kita. Yesus mati di kayu salib supaya kita dari orang yang tidak benar dibenarkan oleh Yesus, supaya kita manusia yang cemar dikuduskan oleh Yesus. Dan keselamatan itu hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan ini konsep keselamatan, kita sudah melihat konsep keselamatan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kembali kepada pertanyaan awal, benarkah Yesus itu satu-satunya juru selamat? Karena sekarang kita tahu, kalau kita melihat di TikTok, kita melihat di YouTube, sekarang lagi kencang kampanye, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Yang harus kita uji bahwa Yesus datang ke dunia dan mati menggantikan kita, dan kematian Yesus sebagai bentuk anugerah Allah dalam wujud manusia itu merupakan proses pembelajaran yang sangat layak untuk menebus dosa. Dosa manusia, kematian manusia harus dibayar dengan kematian manusia yang tidak berdosa.
Padahal di bawah langit ini tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Sehingga Allah berinisiatif melalui dirinya sendiri di dalam Kristus Yesus sebagai putra Allah menjadi korban yang layak untuk menebus dosa, untuk membayar dosa. Yang seharusnya kita menerima dampak dari dosa, kita dibayar lunas oleh Allah. Kalau Yesus sudah mati di hasil membayar dosa-dosa kita, artinya bahwa kita tidak perlu lagi membayar dosa itu. Yang kita perlukan adalah tindakan iman dari pribadi yang sudah diselamatkan oleh karya salib. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan hanya menuntut taat dan setia. Bisakah kita taat dan setia? Bapak Ibu, saya bersyukur selalu saya diingatkan firman Tuhan pada saat doa pengerjaan. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi, setiap minggu ketiga para pelayan Tuhan, WL, singer, pemusik, staf pembalap, pengurus, pengkhotbah wajib ikut doa pengerjaan. Setiap hari Sabtu minggu ketiga, saya ingatkan kepada pelayan. Kalau kita menjadi pelayan yang berkualitas, itu kita mulai dari sesuatu yang sangat kecil. Melalui apa? Taat. Tuhan Yesus sekarang juga dia menjadi kita taat sampai mati. Yesus membayar dosa, menyelamatkan kita, bentuk ketaatan dia kepada Bapa. Kalau Yesus taat, lalu siapa kita? Kalau kita taat. Yang dimauin Tuhan adalah respon dari keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah. Responnya apa? Kita beriman kepada Kristus. Kalau sudah beriman, tidak ada iman kita apa? Ada nggak kita taat? Ada nggak kita setia? Tuhan mau apa yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus, kita sebagai pribadi yang diselamatkan, Tuhan mau kita taat, kita tunduk. Kalau keselamatan sudah diberikan kepada kita, ya kita jangan main-main. Ada Jumat kemarin, ada persoalan doa di tempat kami. Saya punya teman lama banget menghilang, lama gak kelihatan, tiba-tiba nongol di media sosial, saya hubungin. Ternyata selama itu di mana? Ibu, ternyata selama ini di Poso. Bapak Ibu tahu di Poso? Poso ada salah satu tanah di samping dekat di Sulawesi Utara, dekat Manado. Dan di situ banyak teman-teman yang perlu dilayani dari sisi sana. Kerjanya apa? Kerjanya memberikan pengajaran kepada anak-anak jalanan. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah Kristus Tuhan dan Kristus Juru Selamat. Apa yang terjadi sekarang? Tanpa disuruh orang yang diajari ini kerjaan di jalanan terang gimana? Tapi pekerjaan di jalan adalah menyampaikan kabar baik. Dan kemarin saya dikasih videonya, Bapak Ibu bisa loh anak-anak jalanan khotbah di perempatan. Jadi saya menjalankan apa di perempatan enggak? Khotbah di perempatan. Apa yang disebutkan? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Lalu saya bertanya, dulu percaya enggak?
hubungilah salah satu dari acara. Apa yang dia katakan? Pak, saya sudah mendapatkan keselamatan. Jadi, saya tidak takut lagi masalah hidup dan mati. Yang saya takut adalah ketika saya mati, saya tidak bisa membawa orang kepada Yesus yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, ada jalanan. Yang saya takut adalah ketika saya mati, saya tidak dapat membawa orang kepada Yesus yang sudah menyelamatkan aku. Nah, kadang-kadang karena gampangnya untuk mendapatkan keselamatan, orang yang diselamatkan ini lama. Oh, sudah dapat keselamatan secara cuma-cuma. Oh ya udah. Yang penting aku udah selamat. Ingat, meskipun itu anugerah yang dikerjakan oleh Allah, itu kita harus merespon. Ketika saya diberi sesuatu oleh seseorang, kalau kita tidak berterima kasih, apa kita orang? Atau kita lihat yang punya anak kecil-kecil yang masih kecil, Bang Yos, Bang Anton, Kak Desi, gak mungkin gak ngajarin anaknya untuk sireki. Gak mungkin dia ngajarin anaknya untuk berterima kasih ketika dia diberi sesuatu. Bahkan di jalan pun, di tas saya itu selalu ada program di tempat saya kerja. Kadang-kadang kalau lagi jalan itu ada anak kecil, saya ambil satu batang, saya kasih. Kalau dulu orang yang kena Tuhan pun ngajarin anaknya, nah, terima kasih loh kepadamu. Lalu kalau Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita, yang sudah selamat kepada kita, ada nggak kita berterima kasih kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Juru Selamat. Dan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sudah cukup untuk membayar hutang dosa. Jadi itulah sebabnya Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada di bawah kolong langit ini pun yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, peran Juru Selamat itu dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita sudah selamat, lalu apa yang akan kita kerjakan? Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita setia. Tuhan mau kita bertindak sebagai anak-anak Allah. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berkualitas dimanapun. Semoga saya pasang status saya dengan kelompok saya. Orang-orang lagi di dalam masjid, saya dalam masjid, dan saya duduknya di depan mimbar. Kata teman-teman, ini pendeta masuk masjid. Pendetanya, kok berada di masjid? Kenapa begini? Hari Jumat, minggu terakhir nanti, saya diminta untuk mengisi tanda besar. Dia minta dijelaskan apa? Dia minta dijelaskan tentang Isa. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau dengan besar itu mengumumkan
kemudian kita bisa menempatkan diri. Kenapa? Karena saya digerakkan oleh satu perjalanan jalanan. Saya tidak mau mati, tapi saya belum mengenalkan orang kepada Yesus. Jadi hidup mati sekarang urusan Tuhan. Ketika menginjil kepada para teman-teman di sana, masalah terima atau enggak urusan Tuhan. Masalah dimaki-maki, ya, itu urusan Tuhan. Tetapi satu hal, ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib membayar setiap dosa-dosa kita dan membayar lunas dari dosa itu, apa yang sudah kita kerjakan kepada Yesus? Apa yang sudah kita kerjakan untuk Dia? Yang terjadi adalah setiap kita hanya duduk dan duduk. Kalau Tuhan tidak segera kasih, ngambek. Kalau Tuhan terlalu kasih, ngambek. Kalau Tuhan tidak kasih, ngancam Tuhan. Seberapa banyak dari kita sering orang itu sering ngancam Tuhan, ngambek. Tuhan, kalau Tuhan tidak kasih ini, aku tidak mau melayani. Tuhan, kalau tidak diberi sana, aku tidak mau datang ke dia. Tuhan, kalau tidak ada ini, aku tidak mau. Seberapa sering kita temukan kita ngambek sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan sesuatu hal yang besar buat kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memastikan kita tidak hidup dalam kuasa dosa. Kita dicabut dari dosa untuk masuk ke dalam kekekalan. Dan Tuhan mau memelihara kita, memastikan kita dalam kondisi terpulihkan sampai tiba pada masanya. Dan Tuhan mengiring kita, membawa kita, memastikan kita masuk ke tempat yang dipilih oleh Sang Penyelamat tadi, dari tempat yang ditentukan oleh Allah. Sehingga setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita tinggal di tempat Allah sudah menetapkan. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah kita ketika Allah sudah bertindak menyelamatkan kita. Allah pasti menempatkan kita di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang memastikan kita masuk ke dalam kekekalan, yaitu kekekalan di rumah Tuhan bersama Kristus, dan kita akan dibawa bersama dengan Kristus. Allah sendiri yang menghantar, karena peran saudara menghantar dan menuntut orang yang diselamatkan di tempat yang ditetapkan oleh si penyelamat. Maksud Tuhan Yesus telah memberikan kita sekali.